Shalom saudara dan saudari yang terkasih. Selamat bertemu lagi dengan saya pada hari ini di dalam ruangan renungan sentapan firman Tuhan ini 3 hari bulan 12 2023 dalam masa Advent yang pertama pada minggu ini, hari Minggu ini. Selamat berhari Minggu dan selamat berkarya dan selamat beribadah. Bahan renungan kita bersama pada minggu ini atau hari ini adalah Injil Markus bab 13 ayat 33 hingga 37. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkannya bersama. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasannya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pembacaan hari ini mengingatkan saya mengenai dengan cerita ketika di zaman kanak-kanak saya. Pada zaman kanak-kanak, di mana orang tua keluar ataupun pergi ke tamu untuk membeli peralatan ataupun keperluan harian dapur. Pada masa itu jalan masih lagi keadaan yang tidak baik, dan di tempat saya pada masa itu hanya boleh dilalui dengan menaiki boot, dan sesampai di satu tempat barulah naik kereta dan baru sampai di pakan. Dan sebelum ibu bapak saya meninggalkan rumah, kami adik-beradik diberi pesanan supaya menjaga rumah dan jangan bermain api supaya rumah tidak terbakar, dan banyak lagi pesanan-pesanan. Hari ini hal yang sama juga kita dengar di dalam pembacaan ini, dan tentu baik sekali pesanan-pesanan ini. Dan di dalam pesanan ini saya kira Tuhan Yesus mau supaya kita mau memikirkan dan menghayati lebih-lebih lagi tugasan sebagai penjaga pintu, yang dimana Yesus sekali lagi menegaskan dan memerintahkan supaya penjaga pintu itu senantiasa berjaga-jaga, jangan sampai tertidur. Di dalam renungan kita bersama, tentu saja Tuhan mau supaya kita senantiasa menjaga pintu rumah. Nah, mari kita renungkan bersama apa pengertian sebenarnya pintu rumah ini di dalam kehidupan beriman kita. Bagi saya, saudara dan saudari, adalah pintu itu adalah sesuatu yang boleh mendatangkan yang baik dan juga boleh mendatangkan yang tidak baik. Lebih-lebih lagi di dalam kita mempersiapkan bulan di mana kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Sang Sabda yang menjadi manusia ini, yaitu kita rayakan bersama pada hari Natal nanti, di mana banyak sekali persiapan-persiapan kita
dan kita mempunyai masing-masing cara-cara tersendiri untuk mempersiapkan diri untuk lebih meriah lagi dan lebih berarti lagi untuk kita menyambut hari Natal, agar bukan saja kita merayakannya, tetapi kita pertingkatkan iman kepercayaan kita akan Sang Juru Selamat kita. Namun di samping itu, saudara dan saudari yang terkasih, banyak di antara kita keluarga-keluarga yang tentu saja yang bekerja di kota dan bertempat yang jauh dan mengambil masa nanti untuk merancang pulang ke kampung. Tetapi bagi mereka yang ambil kesempatan pulang kampung, ada juga mereka mengambil kesempatan untuk bertemu dan membincangkan sesuatu tentang keperluan-keperluan keluarga mereka. Misal kata, dalam masa cuti ujung tahun atau Christmas, semua keluarga-keluarga akan bertemu di tempat keluarga mereka, di kampung mereka. Dan bagi mereka yang sudah ditinggalkan ataupun kedua-dua orang tua mereka sudah dipanggil Tuhan, dan kesempatan mereka untuk satu keluarga itu bertemu, anak-anak ataupun cucu-cucu bertemu. Dan seandainya ada harta di antara keluarga itu yang belum sempat ibu bapaknya agi-agikan, dan inilah masa mereka berbincang. Tetapi hati-hatilah, sebab di sini juga karena harta timbul perpecahan, pergaduhan antara sesama keluarga itu sendiri, menyebabkan hilang fokus, hilang sudah perayaan Christmas, kehadiran Tuhan itu, tetapi mewujudkan permusuhan antara sesama adik-beradik. Saudara dan saudari yang terkasih, bagi saya itu sebahagian sudut di mana kita senantiasa diperingatkan untuk berjaga-jaga. Dan banyak hal lagi yang kita perlu jaga, yaitu hidup kerohanian kita, supaya senantiasa diri kita ini kudus, supaya diri kita ini menjadi saluran berkat bagi sesama dan bagi keluarga kita. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga dengan kita merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa mau supaya Roh Kudus itu mau membimbing kita, supaya hidup kita senantiasa terarah kepada hidup di dalam kasih Yesus itu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.